Komnas Perempuan menerima sekitar 2.000 lebih laporan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2021. Jumlah ini diperkirakan naik sekitar 80% atau 1.123 kasus dari tahun sebelumnya. Kasus kekerasan terhadap istri menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan angkanya selalu berada di atas angka 70%. Komnas Perempuan mengungkap beragam alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya adalah kuatnya budaya patriarki di masyarakat Indonesia, di mana perempuan diharuskan tunduk atau patuh terhadap laki-laki. Kekerasan yang sifatnya personal itu 66%, sedangkan yang lainnya adalah di tingkat komunitas. Nah, yang personal 66% ini yang kekerasan terhadap istri itu lumayan tinggi ya. Setelah KMP ya, kalau di Komnas Perempuan baru tahun ini KMP kekerasan mantan pacar ya itu lebih tinggi daripada kekerasan terhadap istri. Baru tahun ini, tetapi 15 tahun terakhir selalu kekerasan terhadap istri itu selalu yang paling tinggi. Kalau itu yang lapor ke Komnas Perempuan, tetapi kalau yang lapor ke 129 lembaga layanan ya, itu kekerasan terhadap istri yang paling tinggi. Proses KDRT itu belum secara menyeluruh ya, itu tertuntaskan dengan baik gitu. Kenapa? Karena banyak juga kasus-kasus KDRT itu yang laporannya itu dicabut balik gitu. Jadi hanya kayak gertakan gitu loh. Jadi sebenarnya juga nggak tega memenjarakan suami ya. Lalu, tahukah Anda bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin terjadi? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan ada beberapa macam bentuk kekerasan tersebut. Pertama, kekerasan fisik, di mana adanya penggunaan kekuatan fisik secara sengaja atau senjata yang dapat membahayakan atau melukai orang. Kedua, kekerasan seksual meliputi adanya tindakan seksual tanpa persetujuan, pemaksaan hubungan seksual ketika sedang sakit, eksploitasi seksual hingga pemaksaan aborsi. Ketiga, kekerasan psikis meliputi penghinaan, membentak, dan mempermalukan dengan sengaja untuk menjatuhkan mental orang lain. Keempat, kekerasan terhadap anak, memukul, membentak, hingga eksploitasi anak. Kelima, kekerasan ekonomi meliputi perbudakan, tidak dinafkahi, hingga melarang anggota keluarga tidak bekerja. Senada dengan Komnas Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau APIK menyebut angka kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2020 dan 2021 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, di mana kasus kekerasan terhadap istri menempati urutan teratas dari seluruh kasus kekerasan yang dilaporkan. Tapi kalau dari kasus catatan kami di 2019 ada sebanyak 249 kasus tuh yang dilaporkan ke kami. Sementara di 2020 itu ada 418 kasus. Tahun 2021 kemarin catatan kami yang paling tertinggi itu kasus kekerasan berbasis gender online. Yang sebetulnya didominasi sebetulnya juga dipengaruhi oleh salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga begitu. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang jelas. Mengutip Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, pelaku KDRT bahkan bisa terancam hukuman berat hingga 20 tahun penjara. Tak hanya itu, lingkup anggota keluarga yang bisa membuat laporan kekerasan tak hanya anak istri atau suami, melainkan orang-orang yang juga memiliki hubungan dalam satu keluarga inti dan menetap dalam rumah tangga keluarga tersebut. Adi Dwinanda, Andika Surahmanto, Jakarta.